kembali. Jadi hari ini aku mau share ke kalian tempat kerja aku di mana. Pagi-pagi aku harus ngapain. Jam 6 pagi aku udah berangkat, setengah 6 lah aku udah berangkat. Jadi sampai sini harus udah sampai jam 6 ya. Nih tempat aku kerja. Kayak begini nih kerja. Komputer juga. Tuh di luar. Jadi aku kerjanya di sini bikin sushi karena aku kerja di tempat perusahaan sushi. Terus tuh di supermarket, di dalamnya supermarket. Jadi kita kayak apa sih namanya? Kayak sewa tempat untuk bisnis sebos aku. Jadi aku kerja sendiri. Gini dah. Tempat kerja aku. Aku baru nyampe di sini jam 6 pagi, berarti di Indonesia sekitar jam 12 atau jam 1 ya. Tuh, aku buat kayak gini dulu. Ini namanya pokeball. Ini pertama yang aku buat dulu, prepare dulu pagi-pagi sama cake. Ini kayak cake Doraemon itu loh. Kita jual kayak gini juga. Nanti baru kita prepare sushi. Toilet di tempat kerja main jauh. Toilet kayak gini. Siap-siap pulang karena udah jam 2:30. Dingin. Sebelum pulang dandan dulu. Absen dulu. Matiin komputer. Oke, nanti tuh di luar udah ramai banget. Orang pada belanja. Mau balik dulu. Terus ikutin aku ya. Oh, akhirnya selesai kerja. Akhirnya itu capek banget dari jam 6 sampai 2:30 sore. Sekarang mau berangkat pulang. Masih dingin banget.
di sini dilarang kalau naik mobil pegang handphone, walaupun handphonenya kameranya di depan, walaupun di hanging juga dilarang di sini. Makanya aku terus ikutin aku ya sampai di rumah. Udah capek banget, aku harus nyetir, masih kotor banget sih gitu. Masih sekitar 10 menit atau 15 menit. Oh, tempat garasi kita. Tempat parkir kita di sini. Naik ke atas. Oke. Oh, akhirnya nyampe. Welcome. Sehari nggak bersih-bersih debunya kok cepet banget ya. Obat di sini tempat obat. Jadi semua obat di sini. Aku sebenarnya nggak bisa juga bersih-bersih kayak yang bersih-bersih banget gitu. Kita bersihin rumah sekalian gitu bareng. Biasanya kalau hari Sabtu atau hari Minggu kita punya waktu berdua. Pasti kita bersihin bareng gitu. Bersihin bareng baru kita bersih gede-gedean. Jadi yang di dalam-dalam pun dibersihin, yang di dalam bersihin pakai lap-lap basah gitu. Terus ini juga dibersihin. Tapi kalau udah kerja ya kita kan berdua kerja setiap hari. Jadi udah capek datang dari kerja, tahu nggak? Kalau kerja terus musim dingin, bayangin di luar kita harus pakai jaket tebel-tebel, terus sampai di situ harus kerja, terus sedangkan kita tuh dapat istirahat itu cuma setengah jam, habis itu kita harus, sedangkan kita itu kerjanya di sini jauh-jauh banget tahu. Aku aja pakai mobil bisa 15 menit kan, tadi aku nyetir pakai mobil 15 menit. Apalagi kalau macet bisa-bisa sampai 20 menit. Makanya capek, terus ya udah bersihnya paling cuman gini-gini doang, nggak bersih-bersih besar-besaran yang kayak di dalamnya yang tiap hari, enggak. Biasanya kita ngelakuin itu kaca, bersihin kaca, kita udah buat apa namanya, buat perjanjian setiap bulan mungkin 1 kali yang bersihin kaca, kadang-kadang 2 bulan sekali bersihin kaca, bersihin lemari kaca, bersihin kamar mandi sampai ke dalam-dalamnya. Itu 2 bulan sekali kalau memang benar-benar kita benar-benar yang energi kita memang udah tersimpan banget gitu loh, energi kita udah ya udah kita bersih-bersih sekarang gitu. Tapi kalau energi kita masih yang bisa-bisa 3 bulanan juga, bisa-bisa kita 3 bulanan juga kita belum tentu, tapi harus kali itu harus kaca jendelanya soalnya lumayan ini gede-gede, di sini aja gede. Yang kedua kamar bayi kamar anak juga gedenya segini sebelah. Terus belum jendela kamar kita, terus jendela di luar. Itu lumayan loh kalau 4 kayak gitu. Lumayan gede-gede, sedangkan aku kan kecil tuh, lihat nih. Aku kan kecil, kalau bersihin itu harus pakai bangku terus begini-begini. Sebelum di atasnya lumayan loh. Belum ini balkon, tuh lihat balkonnya udah lumayan gede, belum lagi gardennya itu kan. Itu biasanya kita ada perjanjian, suamiku yang sering bersihin. Kalau kita sekali bersih-bersih bareng, suamiku yang bersihin balkon sama garden, aku yang bersihin daerah sini, karena kadang-kadang handphone cuma 1 doang, jadi nggak bisa buat yang kamera yang dari sebelah kanan sebelah kiri. Ini sampah saya masukin. Nih ikan teri kering aku beli di Indonesia 2 bulan yang lalu, kan aku ke Bali 2 bulan apa sebulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu aku ke Bali, aku beli yang kayak gini. Aku belinya di Krisna oleh-oleh, jadi aku bisa yang kayak gini. Aku beli tuh, aku belinya yang kayak gini, aku belinya di Krisna oleh-oleh. Jadi pas aku lagi
nggak pengen masak. Jadi aku cuman masak nasi doang. Masak nasi aja, terus ngambil ini sedikit, terus tambahin sambal yang aku buat tadi. Jadi aku sering buat sambal sekali doang, buat sambal untuk seminggu atau 2 minggu. Kadang-kadang aku satunya aku taruh freezer, satunya di kulkas. Jadi yang aku taruh di kulkas itu tiap hari aku makan, biar nggak basi. Jadi satu aku taruh di freezer. Udah, kalau hidup di perantauan itu harus kayak gitu. Kalau nggak, aduh, susah kalau nggak. Jadi nggak bisa apa-apa kalau kalau setiap hari masak gitu terus. Jadi capek, udah pulang kerja capek, terus masak, capek banget tau. Soalnya di sini kalau kerja di sini sama di Indonesia itu beda banget kan. Kalau di Indonesia kan masih bisa, nggak tahu ya sekarang ya, dulu waktu kerja masih kerja dulu kan masih bisa leha-leha. Karena kan gaji juga nggak terlalu besar ya dulu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu ya gajinya berapa, nggak tahu. Aku nggak pernah nanya gaji. Jadi begini ya, bersihnya gini, sampah, cukup. Paling nggak kuat bau mesin cucinya, mesin piringnya, jelek banget ya. Nah ini yang aku bilang sampah yang untuk ininya, untuk tempat makanannya itu beda. Jadi harus dibedain kalau disamain. Kalau mereka tahu ya, tukang sampah atau apapun, siapa tetangga yang tahu, kita kena denda tahu kalau memang salah gitu, kalau sembarangan. Jadi di sini tuh benar-benar teratur tahu. Kalau mau buang sampah plastik harus ada tempat plastiknya. Kalau mau buang sampah apa namanya itu di sini. Satu aja jeleknya yang aku nggak suka di sini, bukan satu ya jeleknya di sini. Kalian tahu nggak jeleknya di sini itu apa? Satu, makanan bukan. Jadi kita kalau pengen makanan apa gitu, nggak kayak di Indonesia tinggal beli, nggak usah masak. Makanya dulu aku bukannya sok kaya, aku bukan orang kaya. Kalau aku orang kaya, aku nggak mungkin di sini. Bukannya sok kaya ya, dulu kan kita kalau di Indonesia ya tinggal beli ya, harganya juga cuma 10.000 gitu loh. Tapi kalau di sini tuh kalau mau sesuatu itu makanan Indonesia. Kalau tiap hari kan kita nggak bisa makan roti setiap hari. Jadi kita harus benar-benar, kadang-kadang kan kita pengen makan makanan kita ya, masakan Indonesia gitu. Jadi kita harus pergi pertama datang dari kerja. Ya misalnya nih libur, bangun, sebelum bangun, oh aku pengen makan nih. Kalau di Bali atau di Indonesia kan tinggal keluar aja, udah beli makan ke warung, udah pulang tinggal makan. Kalau di sini kita keluar dulu, udah dingin, pakai jaket dulu, pakai ini dulu, outfitnya juga harus pakai legging, terus celana panjang, terus pakai jaket biar anget kan keluar. Belum lagi kalau di benar-benar musim salju harus pakai topi semuanya dulu, terus ke Asia Market dulu. Asia Market itu jualan semua berbagai makanan yang dari Asia, mau itu dari Thailand, Filipina, dari berbagai, Vietnam, Indonesia, dari mana-mana pokoknya. Jadi kalian pergi ke situ ya tinggal milih aja. Terus sesudah itu kalian kan, kalau di sini kan kita pas kita bangun itu tiba-tiba udah lapar. Jadi ya nggak kayak gitu, nggak kayak orang-orang tua dulu jam 6 itu pagi khusus untuk mereka beli makanan dulu ke pasar. Kadang-kadang orang tua dulu mereka ke supermarket beli makanan, mereka juga beli sesuatu dulu di pasar, makan yang kecil-kecil dulu baru mereka masak. Kalau di sini mana bisa ya kan. Nah sekarang lumayan kan tuh, udah bersih. Nggak bersih-bersih banget sih, ini cuman bersih-bersih yang. Nah sekarang aku pengen bersihin tempat tidur aku. Kalau di Indonesia kan kalau pakai AC pasti udah terjamin bersih ya di dalamnya ya. Korek kalau aku nggak bener. Biasanya kan kalau pakai AC langsung bersih di dalamnya ya, nggak ada debu ya. Tapi di sini ada debu loh. Padahal udaranya dingin banget di sini. Nggak ngerti dah.
Apa karena pakai pemanas kali ya? Udah lanjut. Capek banget hari ini, akhirnya selesai juga. Ya udah sampai di sini aja ya. Makasih yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa di-subscribe. Bagi kalian yang suka atau nggak suka tetap komen. Jadi apapun yang kalian mau komen di sini, apapun yang kalian nggak suka tetap komen. Jadi aku tahu mana yang aku harus bisa lakuin, mana nggak. Inilah kehidupan di Austria sehari-hari. Setelah aku kerja, aku harus bersih-bersih dulu, aku harus mandi, aku harus istirahat sebentar, langsung bersih-bersih. Inilah yang terakhir. Makasih ya. See you next video.